Kaisar Naga Abadi Chapter 2181 Bahasa Indonesia. Bab 2181, Bab 2180 Legendaris. Masih legendaris. Semua orang memandang Lu Ming dengan bingung. Setelah sekian lama, banyak orang yang menghela nafas lega. Adapun Xie Luan dan anggota aliansi naga lainnya, mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan yang liar. Kekuatan tempur Lu Ming telah melampaui imajinasi mereka. Pada saat ini, mata Sakra Asia menunjukkan jejak niat membunuh. Lu Ming, sepertinya aku meremehkanmu. Kamu benar-benar bisa membunuh Kaisar Kekosongan Bintang 1. Sakra berkata dengan dingin. Namun, dia tetap percaya diri dan tidak khawatir. Dia adalah Kaisar Kosong Bintang 3. Perbedaan antara Kaisar Void Bintang 1 dan Kaisar Void Bintang 3 terlalu besar. Dia bisa dengan mudah membunuh Kaisar Bintang 1 yang kosong dalam hitungan detik. Dia tidak mengira Lu Ming bisa melawannya. Selain itu, dia tahu bahwa Lu Ming belum menerobos ke ranah calon kaisar. Tidak peduli seberapa kuat calon kaisar itu. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Kaisar Bintang 3 yang kosong? Lu Ming, aku akan menghabisimu secara pribadi. Tubuh Sakra Asia memancarkan niat membunuh yang dingin, dan auranya sangat mengerikan. Membunuh. Kali ini, Lu Ming langsung bergerak. Ia terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Sakra dan langsung menyerang. Ledakan, 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 ledakan. Dalam proses bergegas keluar, aura di tubuh Lu Ming terus meledak dan meningkat. Satu demi satu undang-undang meledak. 5 jenis hukum nomologis meletus satu demi satu, membentuk sungai hukum nomologis 5 warna. Ini adalah hukum kekacauan dan hukum kematian. Bagaimana ini mungkin? Mustahil. Ini tidak mungkin. Dalam sekejap, ekspresi Sakra Asia berubah drastis sambil meraung marah, seolah dia telah menemukan sesuatu yang sulit dipercaya dan tidak bisa dipercaya. Ledakan. Lu Ming menyerang dengan telapak tangannya. Langit dan bumi bergemuruh dan ruang angkasa ditembus. Pedang Kaisar. Sakra meraung. Pada saat ini, dia sangat ketakutan dan meledak dengan seluruh kekuatannya, berharap untuk memblokirnya. Pada saat itu, Lu Ming merilis 5 jenis hukum, 2 hukum pamungkas, dan 3 hukum jalur raja. Dia hampir ketakutan setengah mati. Pada saat ini, para ahli dari Istana Sapi Surgawi dan Istana Naga yang biadab hampir mati ketakutan ketika mereka meraung dengan marah. Orang-orang dari benua hutan belantara surgawi tidak tahu betapa mengejutkannya tampilan 5 jenis hukum Lu Ming. Namun, mereka, yang berasal dari benua Yuan, secara alami mengetahuinya. Hati mereka terguncang, berdebar. Pada saat itu, serangan Lu Ming dan Sakra bertabrakan. Ledakan. Kekuatan telapak tangan Lu Ming membombardir pedang Kaisar yang ditebas Sakra. Bus! Pedang Kaisar bergetar hebat seolah tidak mampu menahan beban dan akhirnya meledak. Telapak tangan Lu Ming tidak berhenti, dan terus membombardir ke depan, mengenai dada Sakra. Dada Sakra langsung ditembus hingga meninggalkan lubang di dalamnya. Kekuatan kehancuran yang mengerikan mengalir ke tubuh Sakra dengan gila-gilaan, menghancurkan hidupnya. Kamu, bagaimana mungkin? Darah terus mengucur dari mulut Sakra Asia. Dia menatap Lu Ming dengan tidak percaya. Bahkan sekarang, dia masih tidak percaya bahwa seseorang bisa menguasai 5 jenis hukum sebelum menerobos ke ranah Kaisar bela diri. 2 di antaranya bahkan merupakan hukum tertinggi. Ini hanya mematahkan pemahamannya tentang seni bela diri. Saat berikutnya, kekuatan penghancur yang mengerikan menyerbu tubuh Sakra Asia. Tubuh Sakra Asia meledak dan berubah menjadi abu. Bahkan jiwanya pun hancur. Lu Ming melambaikan tangannya dan menyimpan cincin penyimpanan Sakra. Pada saat ini, pemandangan itu sunyi senyap. Banyak orang yang tercengang dan mata mereka membelalak. Di mata mereka, pembangkit tenaga listrik benua Yuan tertinggi, Sakra Asia yang tak tertandingi, bahkan tidak bisa bertahan satu gerakan pun di tangan Lu Ming. Dia langsung terbunuh dalam satu gerakan. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, itu akan tampak seperti cerita fantasi. Tuan tidak terkalahkan. Guru tidak terkalahkan. Setelah beberapa lama, Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou akhirnya bereaksi. Mereka begitu bersemangat hingga gemetar dan berteriak. Master Aliansi tidak terkalahkan. Kemudian, anggota Aliansi Naga kembali sadar dan mulai berteriak kegirangan.
Pada saat itu, Lu Ming adalah yang tertinggi dan tak terkalahkan di mata mereka. Teriakan itu datang gelombang demi gelombang, membumbung ke awan. Hua Qi, Sue Lian, Xia Jiuyang, dan yang lainnya juga gemetar karena kegembiraan. Adapun mereka yang berasal dari ras penguasa, Istana Sapi Surgawi, dan Istana Lu Ming mengulurkan tangannya dan tempat itu menjadi sunyi. Lu Ming berbalik dan memandang Ren Qianxing dengan acuh tak acuh. Bukankah kamu hanya ingin menghancurkanku dengan satu jari? Buat perubahan Anda. Lu Ming berkata dengan tenang. Celepuk. Tubuh Ren Qianxing menjadi lemas saat dia terjatuh ke tanah. Wajahnya benar-benar kehabisan darah, dan dia sangat ketakutan hingga hampir menangis. Apakah dia mendekati kematian dengan menyerang Lu Ming? Bahkan Sakra Asia bukanlah tandingan Lu Ming. Dia hanyalah seekor semut di depan Lu Ming. Lu Ming mungkin bisa membunuhnya dengan satu nafas. Orang seperti itu masih ingin setara dengan tuanku. Dia bahkan menyombongkan diri bahwa dia telah melampaui tuanku dan dikenal sebagai orang nomor satu di alam liar surgawi. Lelucon yang luar biasa. Zhuang Xiaorou mengejek. Banyak orang juga yang mencibir. Memang benar bahwa Ren Qianxing tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan Lu Ming. Mereka berada pada level yang sangat berbeda. Hal ini terutama terjadi pada mereka yang sebelumnya mengira bahwa Ren Qianxing telah melampaui Lu Ming dan menganggapnya sebagai orang nomor satu sepanjang zaman. Wajah mereka memerah dan terlalu malu untuk menunjukkan wajah mereka. Ren Qianxing bahkan tidak fit untuk membawa sepatu Lu Ming. Legenda, dia tetaplah legenda. Seorang lelaki tua menghela nafas. Semua orang segera mengangguk, sangat terharu. Ya, legenda tetaplah legenda. Saat itu, Lu Ming adalah legenda benua hutan belantara dewa. Dia bangkit dari tanah dan akhirnya menyatukan alam liar surgawi. Dia adalah legenda yang belum pernah terjadi sebelumnya di benua hutan belantara surgawi. Sekarang, setelah berkultivasi di benua Yuan selama lebih dari 10 tahun, kekuatan tempurnya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Bahkan seseorang sekuat Sakra Di pun terbunuh dalam satu gerakan. Lu Ming masih menjadi legenda. Ayo pergi. Pada saat ini, ras raja dan anggota ras dewa jahat yang tersisa akhirnya bereaksi. Mereka semua bergegas ke langit, ingin melarikan diri. Kamu ingin pergi. Kalian semua, tetaplah di sini. Lu Ming berkata dengan dingin dan melayangkan pukulan. Mengaum, mengaum. Pukulan ini dipenuhi dengan rune yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, rune itu terkondensasi menjadi naga sejati yang menerkam dengan suara gemuruh. Pembangkit tenaga kaisar bela diri dari ras penguasa telah dibunuh oleh Lu Ming. Siapapun yang berada di bawah alam kaisar bela diri tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Ketika naga sejati menerkam, tidak peduli apakah itu calon kaisar atau Saint Absolute, mereka semua terbunuh dalam hitungan detik. Serangkaian jeritan terdengar, tapi segera mereda. Para ahli dari ras berdaulat dan ras dewa jahat semuanya terbunuh. Celepuk. Pada saat ini, Li berlutut dan berteriak, Lu Ming, tidak, 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 aliansi Master Lu, tolong selamatkan hidupku. Tolong selamatkan nyawa anjingku. Sebelumnya, gurunya dibunuh oleh Lu Ming. Dia ketakutan setengah mati sekarang. Aliansi Master Lu, tolong ampuni aku. Ren Qianxing juga mulai memohon. Gemuk, Xiao San, Xiao Rou, aku serahkan orang-orang ini padamu. Kata Lu Ming. Baiklah. Pria gendut itu membawa kapak perangnya dan bergegas keluar. Tidak, aku tidak ingin mati. Ren Qianxing melolong sambil berbalik dan berlari. Li Ke juga sama. Namun, kekuatan tempur mereka jauh dari kekuatan si gendut dan Zhuang Xiaoshan, jadi mereka terbunuh dalam beberapa gerakan. Kaisar Naga Abadi Chapter 2182 Bahasa Indonesia. Bab 2182, Bab 2181 Bunuh mereka semua. Sekarang, semua orang tahu mengapa si gendut, Zhuang Xiaoshan, dan yang lainnya, kultivasi dan kekuatan tempurnya telah melonjak begitu pesat. Itu semua karena Lu Ming. Pada saat yang sama, rasa hormat semua orang terhadap Lu Ming semakin meningkat. Hanya butuh beberapa bulan bagi si gendut, Zhuang Xiaoshan, dan yang lainnya untuk meningkatkan kultivasi dan kekuatan tempur mereka sedemikian rupa sehingga mereka dapat dengan mudah menekan Ren Qianxing dan yang lainnya. Ini sungguh sulit dipercaya.
Mereka memikirkan kalimat itu lagi. Legenda tetaplah legenda. Pada saat ini, Lu Ming mengalihkan pandangannya ke penguasa Istana Sapi Surgawi di Aula Naga Manlong. Kami memberikan penghormatan kepada aliansi Master Lu. Penguasa Istana Sapi Surgawi dan Aula Manlong merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Dia tersenyum jelek dan datang untuk menyambut Lu Ming. Baru saja, mereka ingin melarikan diri. Namun, Lu Ming terlalu menakutkan. Kemana mereka bisa lari? Lu Ming mungkin akan mengejar mereka dan membunuh mereka. Oleh karena itu, dia sebaiknya tetap tinggal dan mengungkapkan niat baiknya kepada Lu Ming. Saya sangat penasaran. Dari Lu Ming memandang para pemimpin kedua kekuatan. Tuan Aliansi Lu, saya berasal dari negeri para binatang suci. Kata penguasa Istana Sapi Surgawi. Saya dari negeri berserker surgawi. Kata Master Balai Naga Manlong. Bagaimana kalian bisa sampai di sini? Mengapa dia tiba-tiba datang ke tempat terpencil seperti benua hutan belantara surgawi? Lu Ming bertanya lagi. Dia sangat ingin tahu tentang hal ini, dan dia ingin tahu. Jika mereka bisa datang, yang lain juga bisa. Lu Ming sangat mengkhawatirkan hal ini. Akan merepotkan jika keberadaan yang lebih kuat, seperti kaisar ilusi tingkat tinggi atau kaisar sejati, datang. Saya pernah menemukan peta kuno secara kebetulan. Peta kuno mencatat bahwa di tanah terpencil, terdapat sebuah surga. Lingkungan budidaya jauh lebih baik daripada banyak tempat suci di benua Yuan. Saya mengikuti peta dan menemukan susunan teleportasi kuno. Begitulah caraku sampai ke alam liar surgawi. Kata penguasa Istana Sapi Surgawi. Saya juga. Penguasa Aula Manlong mengangguk, mirip dengan penguasa Istana Sapi Surgawi. Di mana petamu? Biar ku lihat, kata Lu Ming. Penguasa Istana Sapi Surgawi dan penguasa Aula Manlong saling memandang. Kemudian, mereka masing-masing mengeluarkan jimat giok dan menyerahkannya kepada Lu Ming. Yang lain menghela nafas. Ini adalah dua penguasa benua Yuan. Sebelumnya, mereka adalah penguasa benua hutan belantara surgawi. Tapi sekarang, mereka seperti dua pelayan, gemetar ketakutan di depan Lu Ming. Perbedaan antara sebelum dan sesudahnya terlalu besar. Ini membuat banyak orang menghela nafas. Lu Ming mengambil dua jimat giok dan memindainya dengan indera spiritualnya. Memang benar, itu adalah dua peta kuno. Selain kalian, tidak ada orang lain yang tahu. Lu Ming terus bertanya. Tidak, aku tidak memberitahu siapapun. Dia hanya membawa beberapa bawahannya ke alam liar surgawi. Saya juga. Keduanya menggelengkan kepala. Keduanya juga merupakan kekuatan tingkat kaisar biasa di benua Yuan, mirip dengan ras raja. Lu Ming bergumam pada dirinya sendiri. Aliansi Master Lu, karena Anda sudah kembali, bagaimana kalau kita membagi hutan belantara surgawi secara merata dengan aliansi naga? Petik 2. Penguasa Istana Sapi Surgawi memandang Lu Ming dengan hati-hati dan menyarankan. Kalian masih ingin membagi hutan belantara surgawi? Lu Ming berkata sambil setengah tersenyum. Penguasa Istana Sapi Surgawi dan penguasa Istana Manlong keduanya memasang ekspresi jelek. Akhirnya, penguasa Istana Sapi Surgawi mengertakkan gigi dan berkata, Aliansi Master Lu, saya bersedia bergabung dengan aliansi naga di masa depan dan melayani Anda. Saya juga bersedia. Mereka tidak punya pilihan selain menundukkan kepala saat berada di bawah atap. Oh, bergabunglah dengan aliansi naga. Lu Ming menyentuh dagunya dan bergumam pada dirinya sendiri. Ya itu bagus. Setelah beberapa saat, Lu Ming mengangguk. Penguasa Istana Sapi Surgawi dan Aula Manusia Panjang sangat gembira, namun seberkas cahaya dingin muncul di kedalaman mata mereka. Selama mereka bisa menstabilkan Lu Ming, mereka akan mengirim orang kembali ke benua Yuan dan mengundang lebih banyak ahli. Saat itu, mereka tidak percaya bahwa mereka tidak dapat membunuh Lu Ming. Namun, pada saat ini, Lu Ming mulai bergerak. Tiba-tiba saja para penguasa Istana Sapi Surgawi dan Istana Naga Liar menjadi lengah. Bang! Bang! Lu Ming menyerang dengan telapak tangannya 2 kali berturut-turut, memukul keduanya. Tubuh mereka tertusuk, dan kekuatan penghancur yang mengerikan mengalir ke dalam diri mereka. Keduanya melebarkan mata dan menatap Lu Ming dengan tidak percaya. Saya masih percaya pada orang mati. Di ranah Kaisar Bela Diri, kekuatan sumpah sudah terlalu lemah. Jika Anda diam-diam kembali ke benua Yuan nanti dan menemukan ahli yang lebih kuat,
saya akan menempatkan diri saya dalam bahaya. Jadi, kalian semua harus mati. Lu Ming berkata dengan dingin. Kemudian, kekuatan telapak tangannya meledak, dan penguasa kedua kekuatan itu berubah menjadi abu. Ayo pergi. Orang-orang yang tersisa dari kedua kekuatan itu terkejut. Beberapa dari mereka bereaksi dan mencoba melarikan diri. Membunuh. Setelah membunuh pemimpin kedua kekuatan, Lu Ming tidak berhenti sama sekali. Dia segera menyerang pemimpin kedua kekuatan tersebut. Ada juga tokoh dikdaya kaisar bela diri di kedua kekuatan ini. Namun, mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Lu Ming dan terbunuh dalam sekejap. Setelah itu, mereka yang berada di bawah alam bela diri tertinggi juga tidak berhasil melarikan diri. Mereka semua terbunuh dalam sekejap mata. Adegan ini sangat mengejutkan. Tiga kekuatan besar di benua Yuan yang telah mendominasi alam gurun surgawi selama bertahun-tahun telah dimusnahkan karena kembalinya Lu Ming. Kami memberi penghormatan kepada ketua aliansi. Semua orang dari Liga Naga berlutut untuk memberi penghormatan kepada Lu Ming. Mereka memahami bahwa aliansi naga akan menyatukan kembali alam liar surgawi. Tidak ada yang bisa menandinginya. Adapun mereka yang bukan dari aliansi naga atau mereka yang telah mengkhianati aliansi naga, mereka semua gemetar. Mulai hari ini dan seterusnya, aliansi naga akan dibangun kembali dan diorganisasi kembali. Suara Lu Ming terdengar oleh semua orang. Serahkan semua ini pada Xie Luan dan Xia Jiuyang, tangani orang-orang ini. Aku akan pergi dan menyingkirkan kekuatan yang tersisa dari tiga faksi besar. Begitu Lu Ming selesai berbicara, dia mengambil langkah maju dan bergegas ke kedalaman kota naga kekaisaran. Dia mulai menyebarkan kesadaran spiritualnya untuk mencari sisa-sisa ras penguasa dan ras dewa jahat. Selama dia menemukannya, dia akan langsung membunuh mereka. Setelah itu, Lu Ming bergegas ke wilayah Tandus Timur untuk membunuh sisa anggota Istana Sapi Surgawi. Kemudian, dia datang ke dunia bawah selatan untuk membunuh sisa anggota Istana Manlong. Setelah itu, Lu Ming bergegas ke wilayah luar negeri. Formasi teleportasi kuno yang menghubungkan benua reruntuhan surgawi ke benua Yuan tidak hanya ada di kota kuno reruntuhan surgawi. Ada juga formasi teleportasi di benua lain. Lu Ming ingin menemukan dan menghancurkan semuanya untuk mencegah ahli dari benua Yuan datang lagi. Pada bulan berikutnya, Lu Ming berjalan mengelilingi benua reruntuhan surgawi dan menemukan lebih dari selusin altar teleportasi. Semuanya dihancurkan oleh Lu Ming, hanya menyisakan susunan teleportasi yang mengarah ke benua Azure, benua awan, dan benua kaisar. Saat ini, aliansi naga telah direorganisasi. Beberapa orang yang mengkhianati aliansi naga karena kedatangan pasukan Yuan Lu telah ditangani. Namun, ada lebih banyak orang yang bergabung dengan aliansi naga. Sekarang Lu Ming telah kembali dan membunuh tiga kekuatan utama di benua Yuan, semua orang terkejut. Dapat dikatakan bahwa dengan Lu Ming yang bertanggung jawab atas aliansi naga, itu adalah tuan yang sebenarnya dan tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Banyak ahli telah bergabung dengan Liga Naga. Kota Naga Kekaisaran sedang dibangun kembali. Ketika Lu Ming kembali ke Kota Naga Kekaisaran, patung besar Lu Ming lainnya didirikan. Itu lebih besar dan megah dari sebelumnya. Setelah Lu Ming kembali, dia mengadakan perjamuan besar dan membawa Li Ping, Lu Yuntian, dan yang lainnya kembali ke Kota Naga Kekaisaran. Setelah itu, Lu Ming mengambil alih Kota Naga Kekaisaran dan menyerahkan sejumlah besar sumber daya kepada Xie Luan dan yang lainnya. Misalnya, ada berbagai macam teknik seni bela diri tingkat domain, kemampuan surgawi, Orirok, dan Pil. Xie Luan dan yang lainnya sangat gembira. Dengan ini, kecepatan kultivasi mereka akan meroket, dan kekuatan tempur mereka juga akan lebih kuat. Kaisar Naga Abadi Chapter 2183 Bahasa Indonesia. Bab 2183, Bagian Misterius. Setelah itu, Lu Ming menyuruh Xie Luan, Hua Qi, Xia Jiuyang, Yan Kuangtu, dan yang lainnya memasuki tungku ramuan Dayan untuk membantu mereka memurnikan tubuh spiritual mereka. Para petinggi Liga Naga memiliki tubuh roh mereka yang diperkuat dan kecepatan kultivasi mereka juga meningkat pesat. Tentu saja, Lu Ming juga telah melemahkan tubuh fisik Li Ping dan Lu Yuntian dan meningkatkan tingkat garis keturunan mereka. Basis budidaya mereka juga meningkat pesat. Sumber daya yang dibawa kembali oleh Lu Ming terlalu melimpah, terutama pil nirwana.
Lu Ming membeli banyak. Tingkat garis keturunan para murid aliansi naga meroket dan berkembang terus-menerus. Selain lingkungan budidaya yang sangat baik, kekuatan seluruh Liga Naga juga meningkat pesat. Di masa lalu, benua hutan belantara surgawi mengalami perubahan besar, dan kondisi budidaya telah berubah secara drastis. Namun, mereka tidak memiliki teknik kultivasi apapun, juga tidak memiliki seni mistik atau teknik bela diri, sehingga sulit bagi mereka untuk mencapai terobosan besar. Dan sekarang, itu adalah ledakan yang sesungguhnya. Untuk mendapatkan domain teknik seni bela diri, teknik magis, dan berbagai pil, lebih banyak orang bergabung dengan Liga Naga. Kekuatan aliansi naga berkembang pesat, mencakup setiap sudut. Tidak hanya itu, Xie Luan dan yang lainnya juga mengirimkan pasukan untuk menaklukkan benua lain. Kelompok benua reruntuhan surgawi semuanya berada di bawah kendali aliansi naga. Waktu berlalu, dan setengah tahun telah berlalu. Dalam 6 bulan terakhir, selain membantu orang lain melunakkan tubuh roh mereka, Lu Ming tidak berhenti berkultivasi. Dia fokus pada pemahaman hukum alkimia Dao dan penguasaannya terhadap hukum alkimia Dao menjadi semakin dalam. Ayo pergi ke 9 naga dan lihat. Mata Lu Ming berbinar. Lu Ming belum pernah ke Nine Dragons sejak dia kembali. Dia sangat penasaran. Lu Ming menerobos udara dengan kecepatan luar biasa. Segera, dia memasuki wilayah tandus timur dan terbang menuju 9 naga. Konsentrasi ki asli di benua timur bahkan lebih mengejutkan, dan banyak orang yang berkultivasi dalam pengasingan di seluruh benua timur. Semakin dekat mereka dengan 9 naga, semakin terkonsentrasi ki aslinya. Niat membunuh yang kuat. Lu Ming mengerutkan kening ketika dia tiba di luar 9 naga. Dia bisa merasakan niat membunuh di 9 naga. Dalam aura pembunuh seperti ini, orang-orang dengan budidaya yang tidak memadai tidak akan mampu bertahan hidup di 9 naga. Mereka akan terpengaruh oleh aura pembunuh dan bahkan menjadi gila dan mati. Lu Ming merasa bahwa bahkan orang suci yang cerdas pun akan kesulitan untuk membangun pijakan di sini. Seseorang setidaknya harus berada di alam suci terkemuka untuk melakukannya. Tidak ada seorang pun di antara 9 naga saat ini. Penduduk asli dari 9 naga telah lama pindah ke luar kota. Saya mendengar bahwa niat membunuh ini berfluktuasi dan menghilang selama jangka waktu tertentu. Pada saat itu, banyak orang akan memasuki 9 naga untuk berkultivasi. Lu Ming bergumam. Dia sudah mendengar hal ini sejak lama. Tidak ada yang tahu alasannya. Namun, aura pembunuh ini tidak berpengaruh pada Lu Ming. Lu Ming melangkah maju dan memasuki 9 naga. Di masa lalu, ada 9 pembuluh darah naga besar di 9 naga. Di kepala setiap urat naga, terdapat kuali 9 naga surgawi. Ada 9 urat naga, 6 di luar dan 3 di tengah. Tapi sekarang, hanya tersisa 3 urat naga di 9 naga. 6 urat naga luar telah terbang menjauh. Dikatakan bahwa mereka telah terbang ke tengah-tengah 3 pembuluh darah naga di tengah dan menghilang. Lu Ming berjalan menuju pusat 9 naga. Di tengah 9 naga, ada 3 urat naga besar. Ketiga kepala naga itu saling berhadapan, dan ada ruang terbuka besar di tengahnya. Saat itu, istana surgawi surga Empyrean dibangun di lokasi ini. Tapi sekarang, struktur istana surgawi surga Empyrean telah lama menghilang. Sebagai gantinya ada sebuah gua besar. Lu Ming berdiri di pintu masuk gua dan memandang dengan penuh perhatian. Di dalam gua, ada kabut putih. Ini terbentuk ketika ki asli padat sampai batas tertentu. Ki asal yang sangat padat terus menyebar dari gua. Lu Ming melihat lebih dekat dan menyadari bahwa ini seharusnya sebuah jalan tetapi dia tidak tahu kemana tujuannya. Asal-usul ki yang kaya datang dari sisi yang berlawanan. Selain itu, fluktuasi nomologis datang dari sisi lain, menyebabkan benua hutan belantara surgawi menjadi stabil. Pada saat yang sama, aura pembunuh yang kental terpancar dari lorong itu. Mengaum. Pada saat ini, raungan naga terdengar, mengguncang dunia. Lu Ming terkejut karena auman naga berasal dari salah satu pembuluh darah naga. Mengaum, mengaum. Kemudian, auman naga terus bergema di langit. Kemudian, bumi bergemuruh dan berguncang. Lu Ming menyadari bahwa salah satu pembuluh darah naga sedang bergerak. Ledakan, ledakan, ledakan. Pembuluh darah naga bergetar terus-menerus. Pada akhirnya, itu seperti naga sungguhan yang bergerak. Pembuluh darah naga,
yang panjangnya puluhan juta mil, seperti naga asli yang sangat besar. Ia berputar dan akhirnya naik ke langit. Raungannya bergema di langit dan menyebar hingga jarak yang tak berujung. Pada saat ini, di luar 9 naga, orang-orang dapat mendengar keributan bahkan dari jarak ribuan mil. Ada yang salah dengan pembuluh darah naga dari 9 naga. Saya pikir urat naga lainnya akan terbang. Setiap kali urat naga terbang, niat membunuh di kota 9 naga akan menurun tajam. Ayo pergi. Kita bisa memasuki kota 9 naga untuk bercocok tanam sebentar dan menemukan tumbuhan spiritual dan suci dalam perjalanan. Pada saat ini, banyak orang yang bergegas menuju 9 naga. Mengaum, mengaum. Di 9 naga, raungan naga bergema. Kemudian, pembuluh darah naga menyusut dengan cepat, dan kuali 9 naga surgawi di atas pembuluh darah naga dapat terlihat dengan jelas. Akhirnya, pembuluh darah naga meraung dan bergegas menuju lorong, menghilang. Vena naga lain telah terbang. Apa yang ada di sisi lain dari bagian ini? Lu Ming sangat penasaran. Dia bergegas masuk untuk mencari tahu kebenarannya tetapi pada akhirnya, dia menahan diri. Bagaimana jika dia tidak bisa kembali setelah masuk? Sekarang, dia baru saja kembali ke hutan belantara surgawi dan tidak ingin pergi. Lu Ming berencana untuk menunggu beberapa saat, ketika situasi di alam gurun surgawi telah sepenuhnya stabil, sebelum dia pergi dan memasuki lorong ini untuk menyelidikinya. Benar, ayo pergi ke kolam darah untuk melihatnya. Hati Lu Ming tergerak. Lalu, dia maju selangkah dan menghilang. Tidak lama kemudian, dia sampai di kolam darah. Kolam darah. Di salah satu tebing, ada 3 kata besar, kolam darah. Di samping tulisan itu, ada sebuah platform yang menonjol dari tebing. Di belakangnya ada sebuah gua, yang merupakan pintu masuk ke kolam darah. Melihat pintu masuk kolam darah, Lu Ming mengenang. Saat itu, tidak lama setelah mereka tiba di 9 naga, mereka diburu. Kultivasi Jian Feiliu lumpuh dan dia berada di ambang kematian. Mereka membawanya ke kolam darah, tetapi kemudian, Jian Feiliu dibawa pergi oleh sisa jiwanya di kolam darah dan menghilang tanpa jejak. Hari ini, Lu Ming akan menjelajahi kumpulan darah. Kolam darah berisi aura pembunuh dan niat membunuh yang kuat. Saat itu, Lu Ming bahkan tidak bisa mendalaminya. Sebelum Lu Ming pergi ke benua Yuan, budidayanya telah mencapai tingkat tinggi dan dia mampu membunuh seorang kaisar bela diri. Lu Ming juga pernah ke kolam darah sekali. Namun, kumpulan darahnya tidak terduga. Semakin dalam, semakin kuat niat membunuh. Bahkan dengan kultivasi Lu Ming pada saat itu, sulit baginya untuk menjelajahi dasarnya. Namun, tingkat kultivasi Lu Ming berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Lu Ming ingin menjelajahinya lagi. Lu Ming pindah dan memasuki pintu masuk. Namun, Lu Ming tercengang saat dia masuk. Awalnya, kumpulan darah berisi darah dalam jumlah tak terbatas. Tapi sekarang, semua darah di genangan darah telah mengering, hanya menyisakan gua kosong. Kaisar Naga Abadi Chapter 2184 Bahasa Indonesia. Bab 2184, Kemana Mulan Pergi? Di kolam darah, tidak ada setetes darah pun. Itu telah benar-benar kering, hanya menyisakan gua yang gelap gulita. Lu Ming agak tercengang. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan metamorfosis dunia? Sebuah pemikiran terlintas di benak Lu Ming. Lu Ming berlari ke dalam gua dan terbang ke bawah. Gua itu sangat dalam. Lu Ming terus turun. Setelah tenggelam sejauh 100 mil, gua itu justru miring ke satu arah. Arah itu jelas mengarah ke pusat 9 naga. Lu Ming terus terbang. Akhirnya, dia melihat sebuah lorong besar yang dipenuhi kabut putih tebal. Bukankah ini jalan masuk di tengah 9 naga? Kolam darah sebenarnya terhubung ke lorong di 9 naga. Apakah Jian Feiliu ada di dunia lain di sisi lain terowongan? Lu Ming menebak. Lu Ming merenung sejenak. Vi tidak masuk tetapi kembali ke tempatnya datang. Tidak lama setelah Lu Ming kembali ke 9 naga, dia menyadari bahwa aura pembunuh di 9 naga semakin lemah. Dia percaya bahwa banyak orang akan bergegas ke 9 naga untuk segera berkultivasi. Lu Ming tidak berhenti. Dia meninggalkan 9 naga dan kembali ke kota naga kekaisaran. Di hari-hari berikutnya, Lu Ming sesekali memberikan ceramah umum. Banyak orang dari aliansi naga akan menghadiri ceramahnya untuk meningkatkan budidaya mereka. Pada saat yang sama, Qiu Yue juga sesekali memberikan ceramah.
Ketika semua orang mengetahui bahwa Qiu Yue juga seorang penguasa bela diri, terjadi keributan lain di benua hutan belantara surgawi. Dengan bantuan sumber daya, semakin banyak master di aliansi naga, dan budidaya semua orang menjadi semakin kuat. Ada orang-orang yang terus-menerus menerobos ke alam bela diri kerajaan, dan ada juga orang-orang yang terus-menerus menerobos ke alam suci. Alasan utamanya adalah sumber daya Lu Ming terlalu melimpah. Selain itu, Lu Ming juga mengeluarkan sejumlah besar mayat burung gagak emas dan serigala dewa. Ini adalah mayat para ahli dari menara Skywolf klan Golden Crow. Banyak di antara mereka yang merupakan para biksu mutlak, bahkan para kaisar ilusi, dan para kaisar sejati. Tubuh para ahli tersebut tidak akan rusak bahkan setelah ribuan tahun. Mereka bisa tetap segar. Tentu saja, esensi ki dari tubuh kaisar yang agung terlalu padat. Mereka menggunakan daging gagak emas dan daging serigala dewa untuk membuat sup daging. Meski begitu, tetap saja sangat bergizi. Hanya semangkuk saja akan membuat tubuh mereka mengeluarkan esensi ki. Pada saat yang sama, Lu Ming akan memilih beberapa orang untuk memasuki diagram gunung dan sungai dan berkultivasi di bawah pohon kuno pemahaman jalan. Mereka akan memahami konsep dan hukum. Dengan cara ini, budidayanya akan meningkat dengan sangat cepat. Misalnya saja, kakak beradik Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou telah mencapai alam suci dengan sangat cepat. Itu adalah ayah Lu Ming, Lu Yuntian. Lu Ming telah menghabiskan banyak sumber daya untuk membuat basis budidaya Lu Yuntian meroket. Dia telah bergegas ke alam kaisar bela diri dan terus maju ke alam bijak. Li Ping tidak memiliki banyak bakat dalam kultivasi, tetapi dengan sumber daya Lu Ming, dia berhasil mencapai alam dewa spiritual. Dia tidak akan jauh dari kerajaan bela diri. Budidaya Huachi dan yang lainnya juga meroket. Adapun Xie Luan, Xia Jiuyang, Yan Kuangtu, dan lainnya, bakat mereka sudah sangat tinggi. Begitu banyak hal dalam lingkungan seperti itu pada saat itu sudah cukup untuk menjelaskan segalanya. Kini, dengan dukungan berbagai kondisi, budidaya mereka juga telah menembus dan maju pesat. Lu Ming juga tidak berhenti. Dia telah mempelajari hukum alkimia Dao. Namun, semakin jauh seseorang mengembangkan hukum alkimia Dao, semakin lambat kecepatan peningkatannya. Oleh karena itu, Lu Ming telah memahami hukum baru. Hukum artefak Dao. 3 hukum yang diturunkan dari Dao Prasasti adalah hukum susunan Dao, hukum alkimia Dao, dan hukum pengerjaan. Sekarang, Lu Ming telah memahami ketiganya. Lu Ming tidak peduli dengan hukum lain yang telah mencapai kesempurnaan untuk saat ini. Dia fokus pada pemahaman hukum alkimia dan hukum peralatan. Dalam sekejap mata, 2 tahun telah berlalu sejak Lu Ming kembali ke benua hutan belantara surgawi. Dalam 2 tahun terakhir, aliansi naga telah berkembang pesat dan menjadi semakin kuat. Kultivasi Lu Ming juga meningkat pesat. Hukum alkimia telah mencapai 90%, dan hukum pengerjaan juga mencapai 80%. Kekuatan tempur Lu Ming telah meningkat jauh dibandingkan 2 tahun lalu. Saatnya pergi ke benua timur. Aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Aku penasaran bagaimana kabar kakak senior Mulan. Di puncak gunung, Lu Ming melihat ke wilayah tandus di timur dan bergumam. Sebenarnya, dia sudah lama ingin bertemu Mulan. Namun, dia ragu-ragu. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui pikiran Mulan? Saat itu, Mulan menghindari bertemu dengannya dan dia tidak tahu bagaimana menghadapinya, jadi dia belum pernah melihatnya. Namun, Mulan telah banyak membantunya saat itu. Jika bukan karena rekomendasi Mulan, dia tidak akan bisa masuk ke Dithian Divine Guard dan tidak akan mendapatkan pencapaiannya saat ini. Sekarang, dia sudah mengambil keputusan. Sejak dia kembali, apa salahnya bertemu dengannya? Lu Ming mengambil langkah maju dan menuju ke wilayah tandus di timur. Tak lama kemudian, ia sampai di kediaman keluargamu. Lu Ming, saudara Lu. Dia tiba di keluargamu dan melihat Mu Zeng dan Mu Xiu Yuan. Keduanya tersenyum dan menyapa Lu Ming. Setelah itu, dia bertemu ayah Mulan, Mu Tian, dan kakek Mulan, Yan Lan. Yan senior, seniormu. Lu Ming tersenyum dan menyapa mereka. Sekarang, Ki asal dari wilayah tandus timur sangatlah kaya. Bahkan jika mereka tidak terlalu berbakat, budidaya mereka telah melonjak pesat dan tidak dapat dibandingkan dengan masa lalu mereka.
Melihat bahwa Lu Ming tidak berpura-pura sebagai pemimpin aliansi naga, mereka bersantai dan mengadakan jamuan makan untuk mengobrol dengannya. Seniormu, aku ingin tahu apakah kakak senior Mulan ada di sini. Lu Ming bertanya. Kata-kata ini menyebabkan Mu Tian, Yan Lan, Mu Zeng, dan Mu Xiu Yuan terdiam. Lu Ming mendapat firasat buruk. Kakak senior Mulan, ada apa dengan dia? Lu Ming bertanya lagi. Gadis itu terlalu keras kepala. Yan Lan tiba-tiba menghela nafas. Senior, apa yang terjadi? Lu Ming bertanya. Firasat buruk di hatinya semakin kuat. Gadis itu terlalu keras kepala. Dia selalu ingin mengejar Anda dan tidak ingin terlalu ketinggalan. Tapi dengan bakatnya, bagaimana dia bisa mengejarmu? Namun, metamorfosis dunia kali ini telah memberinya harapan. Lu Ming, kamu pasti pernah ke 9 naga, kan? Dia bertanya. Yan Lan menghela nafas dan akhirnya bertanya. Tidak buruk. Lu Ming mengangguk. Sesekali, niat membunuh di 9 naga akan melemah, dan orang-orang bisa masuk. Apakah itu ki asli atau niat membunuh, semuanya berasal dari bagian itu. Oleh karena itu, beberapa orang berspekulasi bahwa ujung lain dari lorong tersebut pasti merupakan tanah suci tertinggi untuk bercocok tanam. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa siapapun yang dapat memasuki sisi lain dari lorong tersebut akan dapat memperoleh peluang tertinggi. Yan Lan menjelaskan. Jangan bilang padaku. Lu Ming memikirkan sesuatu dan jantungnya berdetak kencang. Itu benar. Gadis itu pergi ke lorong itu sendirian dan tidak pernah kembali. Dan itu terjadi sebelum kamu kembali. Yan Lan menghela nafas. Mu Tian dan yang lainnya juga menghela nafas. Dikatakan bahwa ada peluang yang tak tertandingi di sisi lain jalan itu, tapi itu hanyalah legenda dan dugaan orang. Namun, Mulan ingin memanfaatkan kesempatan ini. Dia ingin bertaruh. Kalau tidak, dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa mengimbangi Lu Ming. Sudah hampir 6 tahun sejak aku pergi. Mu Tian menghela nafas panjang. Matanya dipenuhi kerinduan dan kekhawatiran. Kakak senior Mulan, mengapa kamu harus melakukan ini? Lu Ming mengepalkan tangannya dengan erat. Pada saat ini, segala macam kenangan tentang Mulan muncul di benaknya. Kaisar 185 Bahasa Indonesia. Bab 2185, Pertempuran yang mengerikan di sisi lain terowongan. Mulan pertama kali bertemu Lu Ming di kota angin yang berapi-api. Saat itu, Lu Ming baru saja melangkah ke jalur kultivasi. Pada tahap awal kultivasi Lu Ming, Mulan telah sangat membantunya. Namun seiring berjalannya waktu, kultivasi Lu Ming terus meningkat. Kesenjangan antara keduanya semakin lebar. Hubungan mereka tampaknya semakin menjauh. Senior Mu Tian, senior Yan Lan, jangan khawatir. Aku pasti akan menemukan kakak senior Mulan dan membawanya kembali. Lu Ming berkata dengan tegas. Lu Ming, apa yang ingin kamu lakukan? Anda ingin memasuki bagian itu juga. Jangan gegabah, kami tidak tahu kemana arah jalan itu dan apa bahayanya. Jika kamu masuk dengan gegabah, aku khawatir kamu akan membahayakan dirimu sendiri. Yan Lan menyarankan. Senior, jangan khawatir. Saya percaya diri. Kata Lu Ming. Sebenarnya, dia sudah ingin menjelajahi bagian itu. Namun sebelumnya, dia baru saja kembali ke hutan belantara surgawi. Dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Lu Yuntian dan Li Ping karena dia tidak tahu kemana tujuan lorong ini. Jika dia pergi, akan memakan waktu lama sebelum dia bisa kembali. Terlebih lagi, selama jangka waktu ini, dia membiarkan tubuh jasmani Kaisar Langit menyerap batu Orirok, dan energi yang tersimpan dalam tubuh jasmani Kaisar Langit sudah melebihi 10%. Sekarang dia bisa mengendalikan tubuh jasmani Kaisar Langit, dia jauh lebih percaya diri. Apalagi sekarang dia mendengar bahwa Mulan telah memasuki lorong itu 6 tahun lalu, Lu Ming semakin bertekad untuk pergi dan menjelajah. Beberapa dari mereka mengobrol sebentar sebelum Lu Ming pergi. Sebelum dia pergi, Lu Ming meninggalkan cincin penyimpanan. Lu Ming menyimpan banyak sumber daya budidaya. Lu Ming tidak langsung memasuki lorong. Dia harus membuat beberapa pengaturan sebelum pergi. Pertama, dia datang ke benua reruntuhan surgawi dan kembali ke benua Azure melalui susunan teleportasi. Jika dia memberitahu Master Cloud Dragon Valley tentang benua hutan belantara surgawi,
dia bisa membiarkan beberapa jenius berbakat dari lembah Dewa Naga berkultivasi di hutan belantara surgawi. Pada saat yang sama, kedua belah pihak bisa saling menjaga. Lu Ming kembali ke kota naga kekaisaran dan memberitahu Xie Luan dan yang lainnya tentang insiden lembah Dewa Naga di wilayah Chang. Kemudian, dia meninggalkan sisa boneka di tangannya, satu di alam kaisar bela diri dan 18 di alam calon kaisar, untuk menjaga kota naga kekaisaran. Setelah itu, dia mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya dan Qiu Yue, mengatakan bahwa dia akan pergi untuk jangka waktu tertentu. Setelah membuat semua pengaturan, Lu Ming mendatangi 9 naga sekali lagi, di lorong. Sekarang, hanya tersisa satu urat naga. Lebih dari setengah tahun yang lalu, pembuluh darah naga lainnya mengalir ke lorong itu dan menghilang. Dia tidak tahu kapan urat naga terakhir akan masuk. Kakak senior Mulan, harap baik-baik saja. Lu Ming bergumam. Dia kemudian mengambil satu langkah ke depan dan bergegas ke lorong itu. Kabut putih dari ki asli di bagian itu sangat menghalangi penglihatan seseorang. Bahkan Lu Ming hanya bisa melihat beberapa puluh mil ke depan. Lorong ini sangat besar, setidaknya lebarnya beberapa ribu mil. Lu Ming menemukan arah yang benar dan terbang menuju bagian depan lorong. Semuanya sunyi senyap. Lu Ming telah terbang selama 3 hari tetapi dia belum mencapai ujung lorong. Tiba-tiba, setelah Lu Ming terbang jauh, bidang penglihatannya tiba-tiba melebar. Asal ki di sini bukan lagi kabut, melainkan cairan. Ki asal cair melayang seperti pita. Tanpa kabut ki asli yang menghalangi penglihatannya, Lu Ming dapat melihat sekelilingnya dengan jelas. Lu Ming terkejut melihat sekelilingnya. Terowongan itu tidak lagi dikelilingi tembok batu, melainkan kegelapan pekat. Badai energi spasial terus melonjak, namun dinding tampaknya menjadi penghalang yang menghalangi energi spasial di luar terowongan. Ini adalah jalan yang kosong. Lu Ming kaget. Tempat ini jelas bukan lagi di benua hutan belantara surgawi. Itu berada dalam kehampaan yang kacau. Kemanakah hal ini mengarah? Lu Ming mengamati dengan penuh perhatian dan kemudian terus bergerak maju. Dia sepertinya sedang melakukan perjalanan melalui kehampaan. Di lorong kosong, dia baru berjalan 1 mil, namun kenyataannya, dia sudah menempuh jarak yang jauh. Dengan cara ini, Lu Ming maju selama 7 hari berikutnya. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, serangkaian suara gemuruh datang dari depan, seolah-olah ada orang yang berkelahi. Dia hampir sampai di akhir. Mata Lu Ming berbinar dan dia mempercepat. Ledakan, ledakan. Saat Lu Ming bergerak maju, suara gemuruh di depan. Itu sangat menakutkan. Gelombang aura menakutkan melonjak dari depan, membuat Lu Ming merasa takut. Dia tidak tahu seberapa jauh mereka, tapi Lu Ming sudah merasakan perasaan seperti itu. Apa budidaya orang-orang yang berperang? Mata Lu Ming sedikit serius. Namun, karena dia sudah ada di sini, tidak ada alasan untuk kembali. Tidak peduli apa, dia harus melihat ke depan dan melihat apa yang ada di depan. Lu Ming terus bergerak maju. Suara gemuruh di depannya terus berlanjut. Mengaum, mengaum. Tiba-tiba, raungan naga datang dari belakang Lu Ming. Lu Ming terkejut. Bukankah benua hutan belantara surgawi berada tepat di belakangnya? Mengaum, mengaum. Raungan naga terdengar saat naga sejati terbang. Itu memang urat naga. Tatapan Lu Ming berkedip. Di belakang mereka ada urat naga terakhir dari 9 naga. Di kepala pembuluh darah naga ada kuali 9 naga surgawi yang sangat besar, yang terbang ke arah mereka dengan kecepatan luar biasa. Lu Ming dengan cepat menyingkir, atau dia akan terkena pembuluh darah naga. Pembuluh darah naga melesat lewat. Lu Ming memanfaatkan kesempatan itu dan melompat ke pembuluh darah naga. Pembuluh darah naga itu sendiri adalah pegunungan raksasa berbentuk naga. Dulunya sangat besar dan panjangnya puluhan juta mil, tetapi sekarang telah menyusut berkali-kali lipat. Lu Ming mendarat di pembuluh darah naga dan menyerangnya ke depan. Tidak lama kemudian, dia melihat cahaya di depan. Mereka telah mencapai pintu keluar. Namun di sini, ledakan yang lebih mengejutkan terjadi. Pembuluh darah naga mengeluarkan raungan panjang dan bergegas keluar gua. Saat dia bergegas keluar gua, Lu Ming melompat ke pembuluh darah naga. Dia menyadari bahwa di luar gua ada tanah yang gelap gulita. Lu Ming mendarat di tanah dan melihat ke kejauhan. Pupil matanya membesar dengan cepat. Di kehampaan di depan mereka,
ada 8 naga sejati yang sangat besar. Tidak ada yang tahu seberapa besar mereka, tapi mereka membentang melintasi langit dan bumi. Di atas masing-masing dari 8 naga sejati, ada kuali besar yang memancarkan cahaya terang. Pada saat ini, urat naga ke-9 mengalir deras dan juga berubah menjadi naga raksasa sejati. Bus! Kuali 9 naga surgawi bergetar. 9 kuali memancarkan cahaya cemerlang dan beresonansi. Di depan 9 naga sejati, ada 2 bayangan iblis besar. Tubuh mereka setinggi langit, dan terjebak di awan. Aura yang dikeluarkan oleh 2 bayangan iblis itu menggemparkan dunia. Meskipun jaraknya sangat jauh dari Lu Ming, dia masih merasakan kengerian dan firasat. Lu Ming tidak merasakan perasaan ini bahkan ketika dia bersama Kaisar Surgawi Kong Yin. Ini adalah suku dewa jahat. Lu Ming memusatkan pandangannya pada mereka. Meskipun jarak mereka sangat jauh, dia secara kasar dapat menilai dari penampilan mereka bahwa kedua bayangan iblis itu milik suku dewa jahat. Ras dewa jahat yang menakutkan. Mungkinkah ini alam surga? Petik 2. Lu Ming punya pemikiran di benaknya. Ledakan, ledakan. 9 naga raksasa sejati berkumpul, dan kuali 9 naga surgawi bersinar saat melawan 2 bayangan iblis. Pemandangan itu menggemparkan dunia. Setiap serangan memberi orang perasaan bahwa hal itu dapat menghancurkan dunia. Kaisar Naga Abadi Chapter 2186 Bahasa Indonesia. Bab 2186, Terowongan Bab 2185 runtuh. Mengaum, raungan naga yang mengguncang bumi terdengar. Raungan naga yang mengguncang bumi ini sebenarnya datang dari kedalaman langit. Lu Ming mendongak dan matanya melebar. Di kedalaman langit, ada seekor naga sejati. Tidak mungkin untuk mengetahui seberapa besarnya, dan tubuhnya berputar-putar, menutupi langit. Aura naga sejati ini bahkan lebih mengejutkan dan sulit untuk dipahami. Namun, naga sejati ini telah menghadapi musuh yang kuat dan bertarung dengan bayangan iblis yang sangat besar. Anda tidak akan bisa mempertahankan bagian ini. Dalam waktu dekat, tentara kita akan memasuki alam primordial dalam jumlah besar. Suara gemuruh keluar dari mulut bayangan iblis di langit. Jangan pernah memikirkannya. Naga sejati mengeluarkan raungan panjang dan melawan bayangan iblis. Aura itu terlalu menakutkan. Meski berjauhan, Lu Ming masih merasakan tekanan yang besar, seolah hendak berlutut. Lu Ming mengerahkan seluruh kekuatannya dan mengertakkan gigi untuk menahannya. Ledakan, ledakan. Pertempuran menjadi semakin intens. Kamu ingin menghentikanku hanya dengan setetes darah. Membunuh. Sosok iblis di langit mengeluarkan raungan panjang dan menyerang dengan liar, memaksa naga sejati mundur. Di kejauhan, kuali 9 naga surgawi di belakang urat 9 naga sedang melawan 2 bayangan iblis. Itu sangat intens, sekelompok pecundang mencoba menghentikan kami. Membunuh mereka semua. Sebuah suara datang dari kejauhan. Bayangan iblis lainnya. Ia tak tergoyahkan saat ia melangkah mendekat. Auranya yang luas dan menakutkan membuat seluruh dunia bergetar. Begitu sosok itu tiba, dia menyerang naga sejati di langit. Naga sejati bukanlah tandingan kedua bayangan iblis itu dan mundur. Arah mundurnya mereka adalah ke arah Lu Ming. Ekspresi Lu Ming jelek saat dia berbalik untuk berlari. Dia ingin bergegas ke lorong kosong dan melarikan diri kembali ke benua hutan belantara surgawi. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menghadapi pertempuran hebat saat dia tiba. Masing-masing dari mereka sangat menakutkan. Kekuatan tempur mereka luar biasa kuat, bahkan lebih kuat dari Kaisar Surgawi Kong Yin. Dia benar-benar ahli yang tiada taranya. Dia tidak lari. Selama gumpalan Qi mengenai dia akan mati. Anak kecil, jangan lari ke arah itu. Kita tidak bisa membiarkan bagian ini terbuka. Aku akan mengirimmu keluar. Pada saat ini, suara tua terdengar di telinga Lu Ming. Kemudian, gelombang energi menyelimuti Lu Ming. Kemudian, tubuh Lu Ming dibuang. Lu Ming terdiam. Dia ingin kembali ke alam liar surgawi. Mengapa dia meninggalkannya? Kemudian, Lu Ming melihat pemandangan yang mengejutkan. Naga besar yang sebenarnya tiba-tiba berbalik dan menghantamkan cakarnya yang besar ke lorong. Lorong itu berguncang hebat, lalu roboh, retak, dan roboh. Kemudian, 9 kuali besar 9 naga surgawi juga hancur di lorong itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Terowongan itu terus runtuh,
dan ruang itu meledak. Jangan pernah berpikir untuk menghancurkan lorong itu. Bayangan iblis itu meraung dan tiba-tiba menyerang. Langit dan bumi berguncang dan angin kencang bertiup tak berujung. Kekuatan penghancur yang mengerikan menyapu ke segala arah dan Lu Ming langsung tersapu ke dalamnya. Puff! Tubuh Lu Ming bergetar hebat dan dia mengeluarkan seteguk darah. Energi yang menyelimuti tubuhnya bersinar. Dua naga kecil sejati berenang terus-menerus, menghalangi energi di luar. Jika tidak, Lu Ming akan berubah menjadi abu dalam sekejap. Lu Ming merasa bahwa meskipun dia menggunakan tubuh fisik Tirk Surgawi, itu tidak akan berguna. Dia tidak akan bisa memblokirnya. Meski begitu, masih ada jejak energi getar yang melewati perisai energi dan bekerja pada tubuh Lu Ming, menyebabkan tubuhnya hampir meledak. Kaca. Pelindung tulang Lu Ming mengeluarkan suara retak. Beberapa tulang patah dan beberapa otot robek. Lu Ming terluka parah dan dia mengeluarkan seteguk darah. Ledakan. Mengaum. Lorong itu dipenuhi dengan ledakan terus-menerus dan auman naga. Energi mengerikan menyapu ke segala arah, dan ruang angkasa terkoyak seperti kertas sebelum hancur. Lu Ming tersapu oleh badai energi kehampaan. Tubuhnya mau tidak mau menjauh dari tempat ini. Perlahan, suara gemuruh yang keras tidak lagi terdengar. Lu Ming tidak tahu seberapa jauh dia dikirim terbang dan dia terjatuh dengan keras ke tanah. Energi di tubuhnya juga telah hilang. Lu Ming memuntahkan seteguk darah lagi dan mulai melihat sekeliling. Ini adalah tanah terpencil dengan lubang di mana-mana. Tidak ada vegetasi sama sekali. Suasananya sunyi senyap dan tidak ada makhluk hidup. Selain suara angin, tidak ada suara lain. Kakak senior Mulan. Lu Ming sangat khawatir. Begitu dia sampai di sini, dia menemui hal seperti itu. Beberapa eksistensi tertinggi saling bertarung. Jika bukan karena energi yang menyelimutinya, dia pasti sudah berubah menjadi abu. Dia bertanya-tanya seperti apa situasi Mulan ketika dia datang ke sini. Kemudian, Lu Ming memikirkan beberapa keberadaan yang tak tertandingi. Jelas sekali bahwa bayangan iblis besar itu milik suku Dewa Jahat. Suku Dewa Jahat pasti telah menemukan jalan kosong dan ingin merebutnya. Namun, mereka dihentikan oleh 9 urat naga dan naga sejati yang sangat besar. Pada akhirnya, naga sejati dan 9 urat naga menghancurkan jalan itu dan menghentikan pihak lain untuk melewatinya. Sepertinya benua hutan belantara surgawi terhubung ke tempat ini karena lorong itu. Yuan Qi di sini sedang dipompa ke dalam hutan belantara surgawi, menyebabkan Yuan Qi di hutan belantara surgawi menjadi sangat kaya. Lu Ming merenung karena dia menyadari bahwa energi asli di sini sangat kaya. Itu bahkan lebih kaya daripada tanah suci bulan kuno. Selain itu, ruang itu dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat, yang mirip dengan niat membunuh yang dia rasakan pada 9 naga. Dari kelihatannya, hari-hari indah di benua hutan belantara surgawi telah berakhir. Lu Ming tersenyum pahit. Dengan hancurnya lorong tersebut, kedua tempat tersebut tidak dapat terhubung. Tanpa aliran Yuan Qi yang konstan ke dalam alam gurun surgawi, Yuan Qi di alam gurun surgawi akan segera mengering dan kembali ke keadaan semula. Namun, itu masih 1000 kali, atau bahkan 10.000 kali, lebih baik daripada suku dewa jahat yang menyerang alam primordial melalui lorong tersebut. Saat ras dewa jahat menyerbu, hutan belantara surgawi akan menjadi yang pertama menanggung beban invasi mereka melalui lorong ini. Eksistensi seperti itu dari sebelumnya terlalu menakutkan. Satu tamparan mungkin bisa menghancurkan seluruh benua hutan belantara surgawi, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Tapi sekarang, kondisi budidaya akan lebih buruk. Selain itu, Liga Naga memiliki sejumlah besar sumber daya dan batu permata mentah yang ditinggalkan oleh Lu Ming. Itu sudah cukup untuk berkultivasi dalam waktu yang lama. Selain itu, Lembah Dewa Naga di Prefektur Chang akan mengirim orang ke alam liar dewa. Ketika kondisi budidaya di hutan belantara surgawi menjadi lebih buruk, beberapa orang dari aliansi naga juga dapat berkultivasi di Prefektur Chang. Setidaknya, ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Di mana tempat ini? Bukankah dia berada di wilayah surgawi Taiking? Lu Ming memikirkan masalah lain. Lu Ming pernah mendengar Paman Kong, Kaisar tak berbentuk, dan yang lainnya menyebutkan hal ini sebelumnya. Sekarang, dari 9 domain surga di alam surga, hanya domain surga Taiking yang tersisa. 8 domain surga lainnya semuanya ditempati oleh ras alien.
Alam surga menjaga jalan menuju wilayah surgawi Taiking dan berperang melawan ras alien selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi ras alien tidak menyerang wilayah surgawi Taiking. Itu karena dari 9 wilayah surga di alam surga, hanya wilayah surga Taiking yang memiliki jalur yang terhubung dengan alam primordial. Namun, jika ini adalah wilayah surgawi Taiking, bagaimana makhluk kuat dari suku asing bisa masuk? Itu pasti akan diblokir oleh pembangkit tenaga listrik di alam surga, bukan? Oleh karena itu, Lu Ming berspekulasi bahwa kemungkinan besar ini bukanlah wilayah surgawi Taiking. Kaisar Naga Abadi Chapter 2187 Bahasa Indonesia. Bab 2187, Bab 2186 Medan Perang Kuno. Kami dalam masalah. Lu Ming menghela nafas. Jika ini bukan wilayah surgawi Taiking, tetapi wilayah surgawi lainnya, itu akan merepotkan. Wilayah surgawi lainnya sepenuhnya ditempati oleh suku dewa jahat. Bagaimana dia bisa keluar dari pengepungan mereka, menuju ke wilayah surgawi Taiking, atau kembali ke alam primordial? Lu Ming mengerutkan alisnya dalam-dalam. Saya tidak peduli lagi, 11 sembuhkan lukaku dulu. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan duduk bersila, mulai menyalurkan energinya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Sekarang, kecepatan pemulihan tubuhnya luar biasa. Dalam waktu kurang dari setengah hari, luka-lukanya sembuh total dan budidayanya kembali ke puncaknya. Mari kita amati sekeliling dulu. Lu Ming berencana untuk mengamati dan melihat di mana dia berada. Lu Ming secara acak memilih arah dan terbang ke depan. Melihat sekeliling, yang bisa dilihatnya hanyalah tanah terpencil. Jurang dan lubang menutupi seluruh daratan. Tidak ada makhluk hidup atau tumbuh-tumbuhan, yang ada hanya angin menderu. Mungkinkah ini medan perang kuno? Melihat jurang dan lubang di tanah, itu tampak seperti pertarungan antar ahli. Saya ingin tahu apakah lorong itu telah dihancurkan. Lu Ming tidak bisa tidak memikirkan lorong itu. Sekarang, dia berharap lorong itu telah hancur. Jika tidak dihancurkan dan ras alien menyerbu masuk, dia akan tamat. Namun, sebelum Lu Ming tersapu, dia melihat seluruh lorong telah meledak dan hancur. Ini harus dihancurkan. Membunuh. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar, dan niat membunuh yang mengejutkan memenuhi udara. Lu Ming terkejut. Semua rambut di tubuhnya berdiri tegak. Kekuatan suci di tubuhnya beredar tanpa sadar. Tubuhnya berubah menjadi cahaya pelangi dan dia mundur dengan cepat. Namun, tidak ada yang mengejarnya. Membunuh. Suara itu kemudian datang dari langit. Lu Ming mau tidak mau melihat ke arah itu. Di langit, cahaya memenuhi udara, dan sesosok tubuh muncul. Sosok ini mengenakan baju besi dan memegang tombak. Seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang mengejutkan saat dia meraung. Ini bukan tubuh asli. Lu Ming sedikit terkejut. Ia menemukan bahwa sosok ini bukanlah entitas fisik. Itu bahkan tidak terbuat dari energi. Itu hanyalah bayangan. Bunuh, bunuh, bunuh. Sosok itu berteriak beberapa kali, dan niat membunuh yang mengerikan membubung ke langit. Kemudian, cahayanya terdistorsi, dan sosok itu menghilang seperti hantu. Apa ini? Lu Ming tercengang. Sosok itu dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Itu memberi kesan bahwa dia adalah ahli yang menakutkan. Namun, ia tidak memusuhi Lu Ming dan sepertinya tidak melihatnya. Setelah beberapa kali mengaum, ia menghilang. Mungkinkah seorang ahli yang tewas dalam pertempuran saat itu meninggalkan bekas yang abadi? Lu Ming menebak dalam hatinya. Lu Ming mengamati sebentar dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia kemudian terus bergerak maju. Bus, bus. Kali ini, Lu Ming belum lama maju ketika dua lampu pelangi terbang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Dua manusia. Mata Lu Ming tiba-tiba berbinar. Lu Ming sangat gembira melihat ada dua manusia dalam dua berkas cahaya dan bukan suku dewa jahat. Fakta bahwa umat manusia bisa datang ke sini berarti spekulasi Lu Ming sebelumnya salah. Tempat ini bukanlah wilayah delapan surga yang ditempati oleh suku dewa jahat. Mereka berdua jelas telah melihat Lu Ming dan terbang ke arahnya. Saat mereka mendekat, cahaya pelangi menghilang, menampakkan dua sosok. Salah satunya adalah seorang pemuda berjubah biru. Dia tinggi dan kuat, dan dia memancarkan aura yang kuat. Ada juga seorang pria parubaya kekar dengan baju perang. Aura yang dia keluarkan juga sangat kuat. Kaisar 0 bintang 3 dan Kaisar 0 bintang 4.
Tatapan Lu Ming sedikit berkedip. Pemuda itu adalah Kaisar Ilusi Bintang 3. Di usianya yang masih sangat muda, ia sudah mencapai tahap ini. Dia jelas merupakan sosok kebanggaan surga. Pria parubaya itu adalah Kaisar Kosong Bintang 4. Keduanya mengukur Lu Ming dengan hati-hati. Pemuda itu tampak terkejut. Saudaraku, bagaimana aku harus memanggilmu? Aku belum pernah melihatmu di kamp militer sebelumnya. Pemuda berjubah biru itu menangkupkan tinjunya. Kamp militer. Pikiran Lu Ming berpacu. Dia kemudian menangkupkan tinjunya dan berkata, saya Lu Ming. Saya bukan dari kamp militer. Saya sedang berpetualang di tempat rahasia dan secara tidak sengaja tersapu badai kehampaan dan dibawa ke sini. Lu Ming berbohong. Oh, pria muda dan pria parubaya itu saling memandang, tidak tahu harus percaya atau tidak. Permisi, bolehkah saya bertanya di mana tempat ini? Lu Ming bertanya. Kamu benar-benar tidak tahu. Pria berjubah biru itu bertanya. Saya benar-benar tidak tahu. Lu Ming mengangguk. Sepertinya kakak Lu benar-benar tidak tahu. Kalau begitu biarkan aku memberitahumu. Ini adalah medan perang antara wilayah surgawi Taiking dan wilayah surgawi Hunyuan. Kata pemuda berjubah biru. Medan perang antara alam surga Taiking dan alam surga Hunyuan. Dia bertanya. Hati Lu Ming bergetar dan ekspresi keraguan muncul di matanya. Saudara Lu, apakah kamu tidak tahu tentang medan perang antara dua wilayah surga? Mata pemuda berjubah biru itu dipenuhi dengan lebih banyak keraguan. Saya telah berkultivasi di sebuah pulau di luar negeri dan bertualang ke luar negeri. Meskipun saya pernah mendengar tentang medan perang-perang besar dengan ras alien, saya tidak begitu jelas tentangnya. Tolong beri saya saran. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata dengan sopan. Jadi kamu dari luar negeri. Tidak heran. Biarkan aku memberitahu Anda. Pemuda berjubah biru itu mulai menjelaskan. Seperti yang kita ketahui bersama, ada 9 wilayah surga di alam surga. 9 wilayah surga itu seperti 9 dunia. Mereka terhubung satu sama lain melalui saluran. Namun, jalur antar wilayah surga bukanlah jalur kosong, melainkan bumi. Wilayah-wilayah surgawi dihubungkan oleh bumi, bagaikan jalan yang panjang dan lebar. Ini adalah jalur antara wilayah surgawi Hunyuan dan wilayah surgawi Taiking. Karena invasi suku asing, jalur antara dua wilayah surgawi telah menjadi medan perang. Pria berjubah biru itu menjelaskan. Lu Ming mengerti sekarang. Alam surgawi Hunyuan telah ditempati oleh suku asing. Ini adalah medan perang antara alam surga Taiking dan alam surga Hunyuan. Jika suku asing ingin menyerang alam surga Taiking, mereka harus menyerang dari sini. Pantas saja ada ras alien dan manusia di sini. Lu Ming menghela nafas lega dan merasa lebih nyaman. Lebih baik datang ke medan perang antara dua domain surga daripada pergi ke domain surga lain yang sudah ditempati oleh ras alien. Keadaan yang kita alami sekarang bahkan lebih istimewa. Ini adalah medan perang paling kuno. Bertahun-tahun yang lalu, terjadi perang yang mengerikan di sini. Dikatakan bahwa mereka yang berpartisipasi dalam perang adalah ahli yang paling menakutkan di dunia. Setelah perang itu, medan perang kuno ini sunyi selama-lamanya. Tidak ada orang luar yang bisa masuk. Kata pemuda berjubah biru. Orang luar tidak bisa masuk. Lalu kita. Lu Ming bingung. Alasan mengapa kami tidak bisa masuk sebelumnya adalah karena ada pertempuran sengit antara alam surga dan pembangkit tenaga listrik teratas dari jenis asing. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya tewas dalam pertempuran, dan tempat ini dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Banyak pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya meninggalkan tanda abadi setelah kematian mereka. Tanda-tanda itu dapat dirasakan oleh orang-orang yang datang ke sini. Begitu mereka merasakan keberadaan yang kuat, mereka akan menyerang dan membunuh keberadaan yang kuat itu. Namun, belum lama ini, terjadi perubahan besar di medan perang. Segalanya telah berubah menjadi lebih baik. Selama budidaya seseorang tidak terlalu tinggi, mereka bisa masuk. Saudara Lu, kamu cukup beruntung. Ini adalah medan perang pembangkit tenaga listrik kuno yang tiada taranya. Meski bertahun-tahun telah berlalu, mungkin masih ada harta karun tak tertandingi yang tertinggal. Sekarang, banyak orang datang ke sini untuk menjelajah. Pemuda berjubah biru itu terus menjelaskan. Kaisar Naga Abadi Chapter 2188 Bahasa Indonesia. Bab 2188,
Bab 2188 Niat Buruk. Setelah penjelasan pemuda berjubah biru, dia akhirnya memahami situasi umum. Mereka sekarang berada di tengah-tengah medan perang dua wilayah surga, sebuah medan perang kuno. Di masa lalu, banyak ahli yang tiada taranya saling bertarung. Tempat ini dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan dan tanda abadi yang ditinggalkan oleh para ahli yang tiada taranya akan secara aktif membunuh para ahli yang memasuki tempat ini. Oleh karena itu, mustahil untuk memasuki neraka ini di masa lalu. Namun, tak lama kemudian, terjadi perubahan. Area ini menjadi dapat diakses. Lu Ming tidak bisa tidak memikirkan sosok lapis baja yang pernah dia lihat sebelumnya. Dia memegang tombak di tangannya dan berteriak untuk membunuh. Mungkinkah sosok itu telah tewas dalam pertempuran saat itu dan meninggalkan bekas yang tidak bisa dipadamkan? Namun, budidayanya terlalu lemah, sehingga tanda itu tidak menyerangnya. Bagi pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya di dunia, basis budidayanya memang terlalu lemah. Mungkinkah perubahan di area ini berhubungan dengan pertempuran besar? Petik 2. Lu Ming memikirkannya dan merasa itu sangat mungkin terjadi. Namun, bidang ini masih memiliki ciri ahli yang tiada taranya. Mereka yang berada di bawah alam kaisar sejati tidak akan mendapat masalah jika mereka masuk, tetapi sulit untuk mengatakannya bagi mereka yang berada di atas alam kaisar sejati. Semakin tinggi budidaya mereka, semakin berbahaya. Jadi, inilah kesempatan kita. Mata pemuda berjubah biru itu bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Kemudian, pemuda berjubah biru memandang Lu Ming dengan senyuman yang tak dapat dijelaskan di sudut mulutnya. Saudara Lu, karena kamu datang ke sini secara tidak sengaja, mengapa kita tidak bepergian bersama? Jika kita menemukan peluang, kita dapat membaginya secara merata. Baiklah, Lu Ming merenung sejenak dan mengangguk setuju. Dia baru saja tiba di alam surga dan memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan. Yang terbaik adalah memiliki teman. Segera, ketiganya bergerak maju bersama. Namun, ketiganya tidak berani bergerak terlalu cepat. Tidak ada seorang pun yang memasuki medan perang kuno ini sejak zaman kuno. Tidak ada yang tahu bahaya apa yang akan terjadi. Tidak lama kemudian, mereka bertiga menemukan jejak lain yang tidak bisa dibedakan. Kali ini, yang dilihatnya bukanlah manusia, melainkan seekor burung raksasa. Auranya liar, dan niat membunuhnya melonjak ke langit. Tatapan dingin burung itu menyapu mereka bertiga, tapi dia tidak bergerak. Setelah beberapa saat, ia menghilang. Mereka bertiga menghela nafas lega. Untungnya, budidaya mereka tidak kuat. Jika itu adalah eksistensi yang kuat, mereka mungkin akan diserang oleh tanda-tanda ini. Jejak ini pasti sangat kuat ketika masih hidup. Legenda mengatakan bahwa medan perang ini adalah salah satu medan perang paling kuat antara alam surga dan ras alien. Mereka yang bisa berpartisipasi dalam pertempuran itu semuanya sangat kuat. Oleh karena itu, tanda yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik ini juga sangat menakutkan. Dia pernah memasuki tempat ini bersama seorang kaisar agung dan segera terbunuh oleh jejak itu. Bahkan seorang kaisar surgawi telah memasuki tempat ini dan mati. Dari sini, orang dapat melihat betapa menakutkannya jejak-jejak ini ketika masih hidup. Sepanjang jalan, Lu Ming bertanya-tanya dan mengetahui banyak informasi. Pemuda berjubah biru itu bernama Lan Yun. Pria parubaya itu bernama Lan Songshi. Mereka berada di luar medan perang, berlatih di kamp wilayah surgawi Taiking dan bertarung dengan ras alien. Kali ini, banyak orang mengetahui tentang perubahan di medan perang kuno. Selain mereka, banyak orang dari kamp tentara alam surga juga bergegas mendekat. Lagi pula, orang-orang yang berpartisipasi dalam pertempuran itu terlalu kuat. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu dan banyak benda mungkin telah membusuk, mungkin masih ada beberapa harta tersisa yang belum membusuk. Selama seseorang bisa mendapatkannya, itu akan menjadi peluang besar. Tak heran jika banyak orang datang untuk menjelajah. Ras alien mungkin akan mengirim orang ke sana juga. Mereka bertiga terus mencari di area tersebut. Namun, tempat itu sunyi senyap dan kosong. Tidak ada apapun di sana. 2 jam kemudian, tiba-tiba, mata mereka berbinar. Di depannya ada tumpukan batu yang berantakan. Di tengah bebatuan ada kerangka. Dari postur tubuhnya, dia tampak seperti sedang duduk di tanah. Di tangannya ada pedang patah. Begitu seorang ahli seni bela diri mencapai alam suci,
akan sangat sulit bagi tubuhnya untuk terkorosi. Di alam Kaisar Bela Diri, tubuh fisik seseorang dikatakan abadi. Tapi semuanya relatif. Itu bisa bertahan selama 100, 1000, atau bahkan 10.000 tahun tanpa membusuk. Namun, bagaimana dengan 100.000 tahun, 1 juta tahun, atau bahkan lebih lama? Seiring berjalannya waktu, semuanya pada akhirnya akan terkorosi. Kerangka di depannya mungkin adalah ahli yang tiada taranya ketika dia masih hidup. Beberapa dari mereka melirik ke jari ahli ini, tapi sayangnya, mereka tidak melihat cincin penyimpanan. Bahkan cincin penyimpanan akan terkorosi selama bertahun-tahun, dan barang-barang di dalamnya bisa tersapu ke dalam kehampaan. Jelas sekali bahwa cincin penyimpanan makhluk ini telah terkorosi. Kemudian, mata mereka tertuju pada pedang patah di tangan skeleton. Pedang yang patah itu memang tertutup karat, namun setelah sekian lama, bahkan tubuh fisik dan cincin penyimpanan ahli yang tak tertandingi ini pun telah terkorosi. Namun, pedang patah itu masih ada. Ini jelas merupakan harta karun yang mengejutkan. Terutama Lan Yun dan Lan Songshi, mata mereka bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Saudara Lu, kenapa kamu tidak pergi dan mengambil pedang yang patah itu? Lan Yun berbicara dan menatap Lu Ming dengan senyum tipis. Aku akan pergi. Ada kilatan cahaya di mata Lu Ming, tapi menghilang dalam sekejap. Lan Yun ini sebenarnya memintanya untuk mengambil pedang yang patah itu. Dia jelas tidak memiliki niat baik dan ingin memberikan pedang patah itu kepada Lu Ming. Dia ingin Lu Ming menguji keadaannya. Setelah kematian seorang ahli yang tiada taranya, meskipun bertahun-tahun telah berlalu, tidak ada yang tahu bahaya apa yang akan menimpa mereka. Bagaimana jika pihak lain meninggalkan jejak Qi, atau meninggalkan beberapa rencana cadangan? Mengambil pedang patahnya berarti mendekati kematian. Cepat pergi dan bawakan aku pedang yang patah itu. Lan Songshi juga berbicara, suaranya dingin. Lu Ming mencibir. Dia akhirnya mengerti mengapa Lan Yun begitu baik hati menjawab pertanyaannya dan bahkan mengundangnya untuk pergi bersamanya. Tujuannya adalah menggunakannya sebagai batu ujian. Jika ada bahaya, dialah yang pertama pergi. Saudara Lu, cepatlah, desak Lan Yun. Pada saat yang sama, dia bergerak dan membentuk sudut dengan Lan Songshi untuk menghalangi mundurnya Lu Ming. Kilatan dingin melintas di mata Lu Ming. Baiklah, aku akan mengambilnya. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Dia melangkah maju dan berjalan menuju kerangka itu. Tentu saja, Lu Ming tidak berani gegabah. Dia sangat fokus dan indera spiritualnya terus-menerus mengamati kerangka dan pedang yang patah. Namun, dia tidak menemukan kelainan atau bahaya apapun. Namun, Lu Ming tidak berani gegabah. Dia memegang pedang Kaisar Surgawi di tangannya. Sekarang tubuh jasmani Kaisar Langit telah menyimpan lebih dari 10% energinya, pedang Kaisar Langit dapat meledak dengan kekuatan yang dahsyat. Jika ada yang tidak beres, dia bisa menggunakan pedang Kaisar Surgawi untuk memblokirnya. Saat dia perlahan mendekati kerangka itu, dia masih tidak merasakan bahaya apapun. Perasaan spiritual Lu Ming terfokus pada pedang yang patah. Pedang yang patah itu tidak akan pernah mati, jadi bagian yang paling berbahaya pastinya adalah pedang yang patah itu. Namun, dari jarak dekat, dia bisa merasakan pedang patah itu sepertinya telah kehilangan spiritualitasnya dan tidak berbeda dengan sepotong besi tua. Lu Ming mengulurkan tangannya dan meraih udara. Telapak tangan yang terkondensasi dari energi Sein menyambar pedang yang patah itu. Energi suci. Kamu belum menjadi kaisar suci. Melihat kekuatan suci melonjak di telapak tangan Lu Ming, Lan Yun tersenyum jijik. Kaisar Naga Abadi Chapter 2189 Bahasa Indonesia. Bab 2189, Bab 2188 menyerang lebih dulu. Sebelumnya, mereka mengira Lu Ming setidaknya adalah ahli di bidang Kaisar Bela Diri. Sekarang setelah mereka melihat Lu Ming menggunakan energi Sein dan bukan energi dunia, mereka langsung terlihat menghina. Pada saat ini, tangan Lu Ming, yang dipadatkan dengan kekuatan suci, telah meraih pedang yang patah itu. Tidak ada yang terjadi sama sekali, tidak ada yang aneh. Lu Ming mencabut kekuatan sucinya dan memegang pedang patah di tangannya. Saat disentuh terasa dingin, dan tidak ada yang istimewa darinya. Lu Ming menyimpan pedang Kaisar Surgawi. Kecuali jika benar-benar diperlukan,
Luming tidak akan mengendalikan pedang Kaisar Surgawi untuk menyerang. Lagi pula, setelah energi tubuh fisik Kaisar Surgawi habis, akan terlalu merepotkan untuk mengisinya kembali. Jumlah sumber daya yang dibutuhkan juga sangat mengejutkan. Sudah terlalu lama, spiritualitas pada pedang patah telah lama hilang. Sekarang menjadi potongan besi tua. Luming memindainya dengan indera spiritualnya dan menyadari bahwa pedang yang patah itu tidak ada gunanya lagi. Melihat Luming berhasil mendapatkan pedang patah itu, Lan Yun dan Lan Songshi tersenyum. Saudara Lu, cepat berikan aku pedang patah itu. Lan Yun berkata dengan agak tidak sabar. Saudara Lan, akulah yang mendapatkan pedang patah ini. Luming berbalik, menatap Lan Yun, dan berkata dengan acuh tak acuh. Saudara Lu, serahkan padaku dulu. Kami akan membagi hartanya secara merata saat kami mendapatkan lebih banyak. Lan Yun berkata, nadanya agak tidak sabar. Jika bukan karena dia ingin memanfaatkan Luming, dia pasti akan berselisih dengannya. Lan Songshi bahkan lebih belak-belakan lagi, sayang sekali meninggalkan harta karun seperti itu di tangan orang suci sepertimu. Serahkan kepada kami terlebih dahulu. Kami tentu saja akan memberikan kompensasi kepada Anda nanti. Luming mencibir dalam hatinya. Dia sengaja bergumam pada dirinya sendiri dan berkata, baiklah kalau begitu. Dia kemudian melemparkan pedang patah itu ke Lan Yun. Lan Yun sangat gembira, dan buru-buru mengambilnya dan melihatnya. Dengan sekali pandang, dia mengungkapkan ekspresi kecewa. Ia tidak memiliki spiritualitas sama sekali, seperti sepotong besi tua. Lan Yun menggelengkan kepalanya, tapi dia tetap menyingkirkan pedang yang patah itu. Masih ada urusan yang harus aku selesaikan, jadi aku akan pergi dari sini. Kata Luming. Kamu ingin pergi. Wajah Lan Yun tenggelam. Itu benar, masih ada yang harus kulakukan di kampung halamanku. Saya harus mencari jalan keluar dan kembali dulu. Aku tidak akan menemani kalian berdua dalam perburuan harta karun. Luming secara acak mengemukakan alasannya. Luming, aku sudah menjelaskan begitu banyak masalah kepadamu dan kamu hanya mengatakan bahwa kamu ingin pergi. Tidak sesederhana itu. Ikutlah dengan kami. Lan Yun berkata dengan dingin. Berat. Ayo kita mencari harta karun bersama. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini. Lan Songshi muncul di belakang Luming, memancarkan niat membunuh yang dingin. Mereka mencoba memaksa Luming menjadi pathfinder mereka. Luming mencibir. Pihak lain telah menjelaskan beberapa masalah padanya, tapi dia sudah mengambil risiko untuk masalah itu dan mendapatkan pedang patah. Selain itu, alasan pihak lain menjelaskan masalah tersebut kepadanya adalah karena dia memiliki niat buruk sejak awal. Sudut bibir Luming sedikit melengkung dan dia tersenyum, baiklah, karena itu masalahnya, aku akan pergi bersamamu. Namun, kami akan membagi hartanya secara merata. Tentu saja, kata Lan Yun, tapi di dalam hatinya, dia mencibir kenaifan Luming. Dia ingin membagi hasil jarahan secara merata. Bahkan jika Luming tidak mati selama proses pencarian jalan selanjutnya, mereka tidak akan menahannya setelah itu. Ledakan. Pada saat ini, terjadi perubahan mendadak. Luming meledak dan meningkatkan kekuatan tempurnya ke puncak dalam sekejap. Dia melemparkan telapak tangannya ke arah Lan Songshi. Langkah ini terlalu mendadak. Lan Songshi sangat kuat. Dia adalah Kaisar Ilusi Bintang 4. Saat menghadapi bahaya, dia meraung dan beberapa hukum keluar dari tubuhnya. Tapi dia masih terlambat satu langkah. Sebelumnya, mereka mengira Luming hanyalah sosok di bawah pangkat tertinggi bela diri dan mereka dapat membunuh siapapun yang berada di bawah pangkat tertinggi bela diri hanya dengan membalikkan tangan. Oleh karena itu, mereka tidak lagi waspada seperti sebelumnya. Pada saat ini, Luming tiba-tiba melakukan gerakan mematikan. Karena tergesa-gesa, Lan Songshi hanya punya waktu untuk mengendalikan hukum dan memblokir di depannya. Ledakan. Telapak tangan Luming mengenai tubuh Lan Songshi. Hukum yang menutupi tubuh Lan Songshi bergetar hebat dan akhirnya ditembus oleh telapak tangan Luming. Kekuatan telapak tangan yang menakutkan melonjak ke dalam tubuh Lan Songshi, menciptakan lubang transparan besar di tubuhnya. Lan Songshi menjerit kesakitan dan mundur dengan panik, matanya dipenuhi rasa terkejut. Pada saat itu, dia merasakan 7 jenis hukum dari Luming.
2 hukum tertinggi dan 5 hukum jalur raja. Lan Songshi hampir ketakutan setengah mati. Kekuatan tempur orang ini sangat kuat. Lu Ming juga mengerutkan kening. Lu Ming telah menyempurnakan 5 jenis hukum. Hukum alkimia dan hukum pengerjaan belum disempurnakan. Tubuhnya belum ditempa, tapi kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada saat pertempuran 10 daratan. Dengan kekuatan pertarungannya saat ini, dia bisa membunuh Kaisar Bintang 5 jika dia melepaskan kekuatan penuhnya. Namun, ketika Lu Ming melancarkan serangan diam-diam tadi, dia tidak berhasil membunuh Lan Songshi tetapi hanya melukainya parah. Lan Songshi hanyalah Kaisar Kosong Bintang 4. Dia bisa merasakan 3 jenis hukum dari Lan Songshi. 1 hukum jalur raja dan 2 hukum biasa. Selain itu, ia telah mencapai ranah kedua dalam 2 hukum nomologisnya yang biasa. Kekuatan pertarungan Lan Songshi jauh lebih kuat daripada Kaisar Ilusi Bintang 4 biasa. Dan saat ini, Lan Yun juga bereaksi. Omong kosong, kamu berani menyerang. Kamu sedang mencari kematian. Lan Yun berteriak dan meledak dengan kekuatan tempurnya, menyerang ke arah Lu Ming. Namun, sosok Lu Ming melintas dan dia bergegas menuju pasir menuju Lan Songshi. Dia akan menangani yang satu terlebih dahulu, lalu yang lainnya. Pihak lain ingin menggunakan dia sebagai ujian, bagaimana mungkin? Ledakan. Lu Ming terus mengayunkan telapak tangannya. Dalam sekejap, dia telah menyerang puluhan kali. Setiap telapak tangan berisi 7 jenis hukum dan kekuatannya sangat mengejutkan. Lan Songshi terluka parah oleh Lu Ming dan terus meludahkan darah. Kekuatannya kurang dari 20% dari puncaknya. Bagaimana dia bisa menahannya? Setelah beberapa langkah, hukum yang melindunginya dihancurkan. Kekuatan telapak tangan yang melonjak jatuh ke tubuhnya. Tubuh Lan Songshi meledak bahkan sebelum dia sempat berteriak. Ledakan. Setelah membunuh Lan Songshi, Lu Ming tidak berhenti. Dia berbalik dan melemparkan telapak tangannya ke belakang. Karena di belakangnya, serangan Lan Yun juga telah tiba. Telapak tangan Lu Ming mendarat di tangan Lan Yun, dan ledakan dahsyat meletus. Lu Ming merasakan kekuatan yang kuat melonjak ke arahnya, dan sosoknya terus mundur. Lan Yun tidak lebih baik, sosoknya juga melayang kembali. Maxim pamungkasnya telah mencapai ranah kedua. Masih ada jalur Raja Maxim. Hati Lu Ming tergerak. Lan Yun tidak diragukan lagi adalah favorit surga, tidak lebih lemah dari orang-orang yang datang ke Gunung Takdir bersama Kaisar Surgawi Kong Yin. Kaisar Ilusi Bintang 3 dapat mengendalikan hukum tertinggi dan hukum jalur raja. Dia begitu kuat sehingga dia tidak lebih lemah dari pemuda berjubah abu-abu yang pernah bertarung dengan Lu Ming sebelumnya. Dan saat ini, Lan Yun bahkan lebih terkejut lagi sampai tidak bisa kembali lagi. Dia juga bisa merasakan hukum yang dikendalikan Lu Ming dan sangat terkejut. Itu kamu. Aku ingat sekarang. Anda adalah badan sampah dari alam primordial, badan sampah yang tiada taranya. Lan Yun tiba-tiba meraung. Dia juga seorang ahli kebanggaan surga terkemuka di alam surga. Saat itu, beberapa orang telah pergi ke alam primordial, dan ketika mereka kembali, mereka mengatakan bahwa orang cacat yang tiada taranya telah muncul di alam primordial. Dia telah menguasai banyak jenis hukum nomologis di bawah ranah Kaisar Bela Diri, dan dia bahkan telah menguasai 2 hukum nomologis tertinggi. Namun, dia tidak bisa menjadi penguasa. Saat itu, hal itu telah menyebabkan keributan di alam surga. Sekarang dia bertarung dengan Lu Ming, dia langsung teringat. Kamu cacat. Beraninya kamu membunuh anggota keluarga Lan. Kamu mendekati kematian. Segera, Lan Yun Xiao melepaskan niat membunuh yang dingin dan meledak dengan sekuat tenaga, menyerang ke arah Lu Ming. Kaisar Naga Abadi Chapter 2190 Bahasa Indonesia. Bab 2190, Ras Dewa Jahat Berskala Ungu. Seluruh tubuh Lan Yun diliputi oleh niat membunuh yang sedingin es. Di saat yang sama, dia memancarkan cahaya merah. Bahkan telapak tangannya pun sama. Ledakan, ledakan. Lan Yun melancarkan lebih dari 10 pukulan ke arah Lu Ming secara berurutan. Saat dia mengayunkan tinjunya, auman singa yang keras terdengar. Lu Ming melihat di setiap kepalan tangan Lan Yun, ada seekor singa merah menyala yang mengaum. Saat Lan Yun mengayunkan tinjunya, singa merah menyala itu juga menerkam.
Ini adalah teknik magis yang menakutkan yang melepaskan kekuatan dua hukum yang dikendalikan Lan Yun. Luming melambaikan telapak tangannya dan 7 jenis hukum meledak. Dia menyerang lebih dari 10 kali dalam sekejap. Ledakan, ledakan, tinju dan telapak tangan bertabrakan terus-menerus, menyebabkan ledakan yang mengejutkan dan kekuatan yang kuat untuk menyapu. Namun, tempat ini telah mengalami pertempuran hebat antara pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya bertahun-tahun yang lalu dan tanahnya menjadi sangat keras. Kekuatan pertarungan Luming dan Lan Yun hanya bisa meninggalkan bekas yang dangkal di tanah. Keduanya menyerang dengan kecepatan yang mencengangkan, dan langit dipenuhi bayangan tinju dan telapak tangan. Dalam sekejap, mereka telah bertukar ratusan gerakan, dan auman singa tidak ada habisnya. Sialnya, orang ini bahkan lebih kuat dari yang dikatakan legenda. Bukankah legenda mengatakan bahwa dia hanya menguasai 5 hukum? Petik 2. Lan Yun meraung di dalam hatinya. Setelah bertukar ratusan jurus, dia masih belum bisa mengalahkan Luming. Hal ini membuatnya sedikit tidak sabar. Ekspresi Luming tenang. Lan Yun ini memang tidak lebih lemah dari pemuda berjubah abu-abu saat itu. Namun, Luming juga jauh lebih kuat daripada dia selama pertempuran 10 daratan. Selama pertempuran di 10 negeri, Luming harus meminjam kekuatan garis keturunan ketiga untuk melawan pemuda berjubah abu-abu. Namun, dia tidak membutuhkan kekuatan garis keturunan ketiga untuk melawannya sekarang. Keduanya terus bertukar ratusan jurus, namun masih sulit menentukan pemenangnya. Pisahkan dia, Lan Yun berteriak. Cahaya merah menyala di sekujur tubuhnya semakin intens. Dia melambaikan tangannya dan singa merah menyala di tangannya bergabung menjadi satu, berubah menjadi singa merah besar yang menerkam Luming. Kekuatan jurus ini jauh lebih kuat dari jurus sebelumnya. Ini adalah jurus pembunuh terhebat Lan Yun, jurus pamungkas kartu trufnya, kekuatannya sangat mengejutkan. Palu kekacauan. Luming menggunakan kemampuan surgawi yang dia ciptakan, palu kekacauan. Selama periode waktu ini, Luming tidak berhenti menjelajahi palu kekacauan dan pedang kematian. Kekuatan kedua kesaktian ini semakin kuat dan kuat. Secara khusus, Luming juga telah mengintegrasikan hukum alkimia dan hukum peralatan. Hukum kekacauan dan 5 hukum jalur raja lainnya digabungkan dan meledak pada saat yang bersamaan. Kekuatan mereka meledak. Sebuah palu besar terbentuk dan menghantam Lan Yun. Ledakan. Palu kekacauan dan singa merah besar bertabrakan. Ruang itu terus meledak, dan energi mengerikan menyapu ke segala arah. Keduanya terjebak dalam kebuntuan di udara, terus-menerus bertarung satu sama lain. Pada akhirnya, singa merah dan palu kekacauan meledak di saat yang bersamaan. Keduanya gemetar dan mundur. Bagaimana mungkin? Lan Yun meraung di dalam hatinya. Dia terkejut dan marah karena dia tidak bisa mengalahkan Luming meskipun dia memiliki kemampuan membunuh. Dia meraung keras, dan cahaya merah yang lebih kuat menyebar dari tubuhnya. Ruang di antara alisnya menyala, dan segel besar akan segera muncul. Saat sebagian segel muncul, auman singa yang mengejutkan terdengar, menyebabkan kekosongan terus-menerus meledak. Kekuatannya sangat menakutkan. Mata Luming menyipit. Dia bisa merasakan bahwa ini adalah senjata kaisar yang menakutkan, atau setidaknya senjata kaisar yang sebenarnya. Tanpa ragu-ragu, garis keturunan ketiga Luming muncul. Dia telah meminjam sebagian dari kekuatan garis keturunan ketiga untuk meningkatkan kekuatannya. Ledakan. Luming maju selangkah dan berlari menuju awan biru seperti sambaran petir. Dia memukul dengan palu kekacauan. Lan Yun tidak menyangka kemampuan Luming akan tiba-tiba meningkat tajam. Terburu-buru, dia buru-buru memblokirnya tapi bagaimana dia bisa memblokirnya? Setelah terkena palu keos yang paling awal, Lan Yun terlempar dengan pekikan darah yang mengental dan memuntahkan seteguk darah yang besar. Membunuh. Luming sangat tegas dalam tindakannya. Setelah melukai Lan Yun dengan satu gerakan, dia segera menyerang untuk membunuh Lan Yun. Luming, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Lan Yun meraung dan mengeluarkan seteguk darah. Kemudian, token giok merah menyala muncul di tangannya dan dia menghancurkannya. Mengaum. Setelah token giok dihancurkan, seekor singa besar berwarna merah menyala muncul. Singa ini mempunyai sepasang sayap. Ia meraih Lan Yun dan mengepakkan sayapnya.
Tubuhnya membubung ke langit dan terbang ke kejauhan dengan kecepatan yang mencengangkan. Lu Ming mengejarnya dari dekat tetapi setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengejar pihak lain. Pihak lain terbang semakin jauh dan akhirnya menghilang dari pandangannya. Sayang sekali, Lu Ming menghela nafas secara diam-diam. Lan Yun ini jelas merupakan murid dari kekuatan besar di alam surga. Dia memiliki banyak harta karun, dan tablet giok itu digunakan untuk menyelamatkan hidupnya. Lu Ming kembali dan menyimpan cincin penyimpanan Lan Songshi. Kemudian, sosoknya melintas dan dia meninggalkan tempat itu. Setelah itu, Lu Ming dengan hati-hati melewati area itu sendirian. Setelah beberapa kali, dia menemukan dua tanda. Di antara mereka, ada ras alien dan ahli alam surga. Selain itu, dia tidak memperoleh apapun. Yang terpenting, Lu Ming tidak bisa menentukan arah di medan perang ini. Dia tidak tahu sisi mana yang merupakan pintu keluar dan bagaimana cara keluarnya. Dia hanya bisa berjalan secara acak. Tiba-tiba, mata Lu Ming berkedip. Dia mendengar suara datang dari depan. Selain suara angin, tidak ada suara lain di tanah ini. Tapi sekarang, terdengar suara-suara lain. Ini berarti ada sesuatu di depan. Lu Ming segera menggunakan teknik nafas surgawi dan menahan auranya secara ekstrim. Kemudian, dia mendarat di tanah dan berjalan di sepanjang tanah. 100 mil kemudian, Lu Ming bersembunyi di puncak gunung yang rendah. Dia melihat ke depan dengan bantuan bebatuan. Di depan mereka, ada sebidang tanah datar, dan banyak sosok kekar. Suku Dewa Jahat. Lu Ming menyipitkan matanya. Total ada lebih dari 10 suku Dewa Jahat. Namun, ada perbedaan tertentu antara suku Dewa Jahat ini dan suku Dewa Jahat yang pernah dilihat Lu Ming sebelumnya. Anggota suku Dewa Jahat juga ditutupi sisik. Namun, sisik suku Dewa Jahat yang ditemui Lu Ming di masa lalu semuanya berwarna hitam. Di sisi lain, sisik anggota suku Dewa Jahat ini berwarna ungu. Selain itu, ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan suku Dewa Jahat yang dia temui sebelumnya. Namun, mereka memang berasal dari suku Dewa Jahat. Masing-masing dari mereka memiliki mata ketiga di tengah alisnya. Lebih dari selusin anggota suku Dewa Jahat berskala ungu mengepung suatu area. Sosok mereka berkedip terus-menerus, seolah-olah mereka sedang merencanakan sesuatu. Tatapan Lu Ming menyapu area itu lagi dan menyadari bahwa itu adalah kerangka yang dikelilingi oleh lebih dari 10 anggota suku Dewa Jahat. Tengkorak ini memegang busur besar di tangannya. Jelas sekali bahwa orang-orang dari suku Dewa Jahat ada di sini untuk busur besar ini, tetapi mereka tidak berani mendekat. Orang-orang ini sepertinya sedang menyiapkan semacam formasi. Lu Ming mengamati dengan cermat dan menyadari bahwa anggota suku Dewa Jahat seharusnya sedang menyiapkan barisan. Setelah beberapa saat, anggota suku Dewa Jahat berhenti dan mundur. Aktifkan formasi. Salah satu anggota suku Dewa Jahat mendengus pelan, dan cahaya ungu memancar dari tubuh selusin anggota suku Dewa Jahat sebelum mereka tenggelam ke dalam tanah. Tanah bersinar, dan sinar cahaya hitam memancar. Kemudian, sinar cahaya hitam ini benar-benar terkondensasi menjadi kata-kata besar. Lu Ming tidak mengenali bidak catur ini. Mereka sangat kuno.